Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Hardien. Saya dari kelas SPJSE NIM 2012-0109, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekarang akan mengerjakan tugas UAS Tafsir Tahlili dari Ustadz Dedi. Selamat menyaksikan. Di dalam surat Al-Baqarah, terutama di dalam surat Al-Baqarah juz 1, terkandung beberapa tema utama, pokok-pokok pembahasan terkait yang pertama yaitu ada gimana umat muslim belajar dari kehidupan Bani Israel. Kemudian yang kedua terkait dengan tauhid dan keimanan. Kemudian yang ketiga itu ada tentang hukum dan etika dalam bersosial. Kemudian ya selanjutnya ada jihad dan pertahanan. Dan yang terakhir ada perintah dan larangan. Pada poin yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah juz 1 terkait kisah-kisah Bani Israel, di mana banyaknya pelanggaran, banyaknya pertentangan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, menjadikan hal tersebut pelajaran bagi kita sebagai umat muslim untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Israel, di mana mereka banyak yang ngeyel terhadap apa yang sudah Allah tentukan, banyak yang melanggar apa yang sudah Allah tetapkan, seperti itu. Sehingga mereka diberikan berbagai macam cobaan karena akibat dari perlakuan mereka sendiri. Selanjutnya terkait dengan tauhid dan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah juz 1, di mana kita sebagai umat muslim ditekankan untuk memiliki keimanan dan keyakinan terhadap apa-apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentang sifat-sifat Rasul, kemudian tentang keesaan Allah, kemudian tentang ibadah-ibadah yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, terutama di dalam juz 1 ini, seperti sholat, berpuasa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada hukum dan etika. Terkait hukum, di dalam juz 1 ini dijelaskan tentang hukum warisan. Kemudian di dalam juz 1 ini juga menjelaskan tentang hukum-hukum tentang pernikahan, kemudian tentang perdagangan, serta keadilan yang Allah jelaskan. Kemudian berdampingan dengan etika sosial di dalam berkehidupan masyarakat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan meminta atau memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong satu sama lain, karena peribahasa mengatakan umat Islam seperti satu tubuh. Ketika salah satu saudaranya sakit, maka semuanya harus merasakan rasa sakit tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tentang jihad atau berjuang di jalan Allah, di mana di dalam surat Al-Baqarah ini sendiri menjelaskan tentang konsep jihad dan perang yang Allah maksud, di mana kita diminta untuk menegakkan keadilan, menegakkan apa yang menjadi hak, dan menghapuskan yang batil. Kemudian di dalam di dalam jihad tersebut, salah satunya itu dengan beribadah. Beribadah merupakan salah satu jalan jihad kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu tentang peringatan atau perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait umat muslim yang enggan beribadah, kemudian dalam berkehidupan sosial, bagaimana mereka menata kehidupannya, bagaimana mereka menyikapi hidup bertetangga, kemudian bagaimana cara mereka sholat, kemudian bagaimana cara mereka berinfak dan bersedekah, dan bagaimana cara mereka berbuat baik terhadap sesama.
Keterkaitan terkait beberapa tema yang sudah saya jelaskan di atas adalah kita sebagai umat muslim diminta untuk memperbaiki diri, untuk selalu memperbaiki diri dengan kisah-kisah yang sudah Allah tetapkan. Kemudian Allah berpesan bahwa pentingnya bagi kita untuk meningkatkan keimanan, kemudian taat kepada hukum-hukum Allah, terhadap keadilan, dan menjaga moralitas kita sebagai umat muslim dimanapun di seluruh dunia. Kemudian kita juga diminta untuk selalu berhubungan baik, karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Begitupun di dalam Al-Quran dijelaskan, dimana kita untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, terhadap umat-umat lain, terhadap ras-ras lain, terhadap agama-agama lain. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, atau soal yang kedua, dimana terkait dengan konteks atau latar belakang penafsiran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 yang mengisahkan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai khalifah fil ard. Itu semua dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, dan berikut ini merupakan kisah latar belakang adanya Siti Hawa dan Nabi Adam dan Siti Hawa, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya sebagai khalifah fil ard, atau wakil Allah di atas bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 ini menjelaskan menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dan menghidupkannya dengan ruh, kemudian memberikan kepada Nabi Adam dengan mengajarkan nama-nama asma Allah yang menjadikan Nabi Adam itu lebih unggul daripada malaikat dan seluruh isi dari surga tersebut, di mana saat itu Nabi Adam ditempatkan oleh Allah di surga, dan malaikat dan seluruh seisi surga diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, terjadi kisah menarik di sini, di mana ada salah satu makhluk surga saat itu yang tidak ingin sujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, iblis tidak ingin sujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih pantas dan lebih harus dihormati dibandingkan dengan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di mana di dalam surat surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 ini, Nabi Adam diminta untuk menjadi khalifah fil ard. Kemudian Nabi Adam juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 ini juga Nabi Adam melakukan kesalahan bersama istrinya, yaitu Siti Hawa, di mana kesalahan dalam memetik dan memakan pohon buah khuldi, yang padahal Nabi Adam dan Siti Hawa sudah berjanji untuk tidak makan buah tersebut. Sejatinya Nabi Adam telah melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ini? Yang bisa kita ambil salah satunya yaitu betapa pentingnya kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana dari kisah kesalahan yang Nabi Adam dan Siti Hawa perbuat tersebut, Allah menunjukkan kuasanya dengan mengeluarkan Nabi Adam dari surga dan menjadikan Nabi Adam salah satu perwakilan di muka bumi. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita ambil yaitu bahayanya kesombongan di mana
dari kisah seorang iblis yang tidak ingin sujud kepada Nabi Adam, yang padahal sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, akan tetapi dia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan bahkan menyombongkan dirinya dan merasa dirinya lebih terhormat dibandingkan dengan Nabi Adam. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya bertobat dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pengampunan. Hal tersebut mengacu atau berkaca kepada kisah Nabi Adam yang setelah Allah tegur dengan mengeluarkannya dari surga, Nabi Adam tetap taat, tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah dan tetap mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala lah Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakannya atau yang menjadikan mereka hidup di dunia atau di bumi. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin B di soal yang kedua, apa saja pesan moral yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 36 dan 37, di mana ini yang mengisahkan tentang Nabi Adam dan Siti Hawa yang melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi. Kemudian Allah mengingatkannya dengan ayat ini, di mana apa yang bisa kita ambil pelajaran moralnya yaitu yang pertama, sadar akan kesalahan, sadar akan ternyata ini yang kita perbuat itu perbuatan yang Allah benci. Apa yang kita perbuat itu apa yang Allah larang, seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu yang bisa kita petik adalah pertaubatan atau memohon pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Adam melakukan dan Siti Hawa melakukan kesalahan, mereka berdua sadar akan kesalahannya. Kemudian mereka seraya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pengampunan, karena tiada lain tiada bukan selain kepada Allah kita meminta permohonan maaf dan pertobatan kepadanya. Kemudian pada ayat tersebut kita diajarkan bahwa hikmah bertaubat, di mana Nabi Adam bertaubat dan bertobat dengan tulus sehingga Allah memaafkannya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang terakhir adalah pada ayat 36 dan 37 ini terdapat peringatan dan pengampunan, peringatan dan pengaruh dari syaitan sendiri, di mana kita diminta untuk tidak mengikuti apa kata syaitan dengan cara berzikir, dengan cara beribadah, dengan cara menjalankan perintah-perintah yang sudah Allah tetapkan. Kemudian poin yang terakhir yaitu terkait penafsiran surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat 39, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada ayat 30 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita sebagai manusia Allah turunkan ke muka bumi ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wali dari Allah, perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menjaga muka bumi ini agar terjauh dari keburukan. Maka dari itu di penjelasan sebelumnya saya menjelaskan bahwa
kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu atau senantiasa berbuat baik kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya yaitu وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dibandingkan dengan malaikat, di mana manusia diberikan kemampuan untuk mengenal, memahami dan menghormati ciptaan-ciptaan yang telah Allah berikan di muka bumi. Kemudian pada ayat berikutnya yang berbunyi Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus mengakui bahwa keterbatasan pengetahuan kita, walaupun kita memang diberikan lebih dibandingkan malaikat, tapi kita sendiri sebagai manusia memiliki keterbatasan dari pengetahuan yang kita punya, dan itu tidak melebihi pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala punya. Jadi terkadang ada peribahasa juga mengatakan kadang matematika kita tidak sampai seperti matematika yang Allah punya, seperti itu. Maka dari itu kita diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, dengan pengetahuan yang kita punya, dengan pemahaman yang kita punya, dan dengan apapun yang kita punya. Selanjutnya pada ayat ke-33 yang berbunyi Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 33. Kemudian selanjutnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana kita sebagai umat muslim diminta untuk menghindari sifat-sifat daripada iblis, seperti sombong, seperti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini dan berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana kita sebagai khalifah fil ard diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyombongkan diri dan durhaka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sambung. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dari beberapa kelompok ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pentingnya bertaubat dan meminta pengampunan atas apa yang sudah mereka lakukan, atas kesalahan apa yang sudah manusia lakukan, di mana kita diminta untuk terus memperbaiki diri, dan umat Islam diajarkan untuk senantiasa melakukan
perbuatan baik setelah mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kita lanjut. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Dari penggalan kelompok-kelompok ayat yang sudah saya bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai umatnya yang sudah dijelaskan tadi, yang sebagai wakil Allah di bumi, khalifah fil ard, diingatkan untuk menghormati seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat baik kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, kemudian dengan selalu rendah hati kepada siapapun, kemudian selalu selalu berusaha untuk tidak menyombongkan dirinya dengan pengetahuan yang mereka miliki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala meminta ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan melakukan sebuah mungkin maksiat atau sebuah hal yang Allah benci, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kelompok ayat ini kita diminta untuk bertaubat dan senantiasa berbuat baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu bagaimana latar kisah kaum Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana latar belakang perjanjian Bani Israel yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kisah tersebut dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 103, itu yang terkait dengan kisah kaum Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kaum Bani Israel dari yang namanya perbudakan di wilayah Mesir dengan berbagai keistimewaannya, dengan berbagai macam wahyu yang Allah turunkan, bahkan dengan mengutus Nabi Musa alaihi salam sebagai utusan Allah untuk membantu mereka. Akan tetapi kaum Bani Israel ini nampaknya kalau bahasa zaman sekarangnya batu, kayak bebal terhadap apa yang sudah Allah berikan, terhadap apa yang sudah Allah turunkan, dimana di dalam penafsirannya di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa Allah tuh udah ngasih banyak banget nikmat gitu. Allah tuh udah ngasih banyak banget bantuan kepada Bani Israel, akan tetapi mereka melanggar, kemudian melanggar dan melanggar lagi, sampai akhirnya Allah pun murka terhadap kaum Bani Israel, dimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, bantuan-bantuan yang sudah Allah berikan. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada Bani Israel untuk memenuhi janji-janji yang sudah mereka utarakan ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mungkin kalau tidak salah itu terkait kisah awan yang digeser karena panasnya suasana Mesir saat itu. Kemudian kita lanjut ke ayat di ayat ke-47, di mana
kita lengkap dari kelompok ayat berikutnya, karena kan tadi kelompok ayatnya dari kelompok ayat 40 sampai kelompok ayat 103, di mana Allah menjelaskan terkait kisah kisah Bani Israel. Pada ayat 47 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang berbunyi, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menegaskan kembali kepada kaum Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Salah satunya yaitu dengan diturunkannya Nabi Musa sebagai wakil Allah untuk membantu mereka keluar dari perbudakan yang ada di Mesir. Kemudian Allah mengingatkan kembali terkait keistimewaan yang sudah Allah berikan, kemudian mengingatkan kembali tanggung jawab mereka terhadap janji-janji mereka yang sudah mereka utarakan. Selanjutnya di kelompok ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, di surat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat muslim, salah satunya ini pada kisah Bani Israel, di mana mereka yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga di pada ayat ini dijelaskan tentang penekanan terkait hubungan mereka terhadap kondisi sosial yang ada di kaum mereka. Itu harus ditekankan kembali terkait nilai-nilai keadilan sosial dan kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana Wadhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pada ayat ini Allah menjelaskan terkait nilai-nilai nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang perlu ditekankan kembali pada kisah perjanjian dari kaum Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedikit cukup murka terkait sikap kaum Bani Israel ini yang tidak bahasa kasarnya tidak tahu diri terhadap apa yang sudah Allah berikan. Kemudian selanjutnya yaitu pada poin yang selanjutnya terkait konsekuensi yang diterima oleh kaum Bani Israel, dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah. Sedikit mundur ke belakang, pada surat Al-Baqarah ayat 61, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 61 sampai surat Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi, Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna allazi huwa adna billadzi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa
setiap keluhan-keluhan yang Bani Israel berikan, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memerintahkan mereka untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi mereka tidak mematuhi apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Allah tetapkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Mereka tidak bersyukur, mereka tidak patuh pada janjinya, mereka tidak menepati janji yang telah mereka telah mereka utarakan. Kita lanjut pada kelompok ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 64 yang berbunyi, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmah falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kaum Bani Israel ini seringkali berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali mereka melanggar perintah-perintah yang sudah Allah berikan, dan mereka sudah dikasih kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berpaling lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, padahal mereka sudah dikasih keberlimpahan nikmat yang sudah Allah jelaskan pada ayat sebelumnya. Selanjutnya di kelompok ayat berikutnya di ayat 67 surat Al-Baqarah, di mana yang berbunyi, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin." Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Bani Israel ini enggan untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, bahkan menjadi sebuah bahasanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kayak gitu loh. Mereka tetap pada ketidakpatuhannya, mereka tetap pada kedurhakaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Pada penafsiran ini Allah Subhanahu wa taala murka terhadap setiap perbuatan Bani Israel yang tidak patuh, yang kemudian dia melanggar aturan, kemudian melanggar janjinya, kemudian mereka tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi yang setimpal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian beberapa pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu salah satunya adalah mereka masih menyembah berhala, kemudian mereka menolak perintah yang sudah Allah berikan, bahkan perintah Nabi yang salah satunya yang diturunkan untuk menjadi perwakilan Allah dan membantu mereka keluar dari perbudakan tersebut, mereka bantah seperti itu. Kemudian mereka tidak bersyukur, kemudian mereka juga selalu mengeluh, padahal sudah dikasih nikmat, mereka mengeluh, tidak bersyukur. Kemudian mereka bahkan melakukan kekerasan kepada Nabi Musa, di mana mereka melakukan penganiayaan terhadap Nabi Musa, bahkan mereka meremehkan kehadiran Nabi Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah mereka mendapatkan konsekuensinya seperti penundaan masuk tanah Kan'an, kemudian mereka dibuang, mereka tidak dianggap lah seperti itu. Itu karena konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Selanjutnya pada poin atau soal yang terakhir yang terkait dengan penafsiran
surat Al-Baqarah, masih dalam surat Al-Baqarah di ayat 124 yang berbunyi, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim sebagai wali Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan ujian, berbagai macam ujian, mulai dari anak kesayangan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan, kemudian salah satunya juga beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Setelah banyaknya cobaan yang beliau dapatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu penghargaan, yaitu dengan julukan kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah. Bukan tanpa sebab, karena dijelaskan pada ayat ini di mana Nabi Ibrahim telah melewati berbagai macam ujian keimanan, berbagai macam ujian ketaatan yang beliau lewati, ya, mulai salah satunya yaitu menerima menaati perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yang kemudian juga beliau menentang terhadap penyembahan berhala, yang dimana akhirnya beliau dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian julukan tersebut juga Allah Subhanahu wa taala berikan karena sebelumnya ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak keturunannya sama sepertinya, diberikan keistimewaan, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam karena kesetiaannya dan kepatuhannya terhadap setiap ketetapan yang Allah berikan, dan seperti beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjalankan perintah-perintah yang sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. Itu Nabi Ibrahim taat kepada perintah-perintah Allah. Kemudian di dalam ayat tersebut, ayat 124 ini, Allah menjelaskan tentang taat terhadap keadilan yang sudah Allah tetapkan. Bagaimana orang yang tidak adil merupakan orang yang zalim, seperti itu. Dimana orang yang tidak ingkar janji juga merupakan orang-orang yang zalim. Maka dari itu Allah minta kita untuk taat dan selalu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menepati janji-janji yang sudah mereka ucapkan. Dalam ayat tersebut kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kisah Nabi Ibrahim ini, setia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu berada di jalan kebenaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di poin B, apa sih kaitannya terkait surat Al-Baqarah ayat 124 ini dengan surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, di mana di surat Al-Baqarah 30 dijelaskan kita sebagai manusia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam kisah Nabi Adam hadir ke muka bumi itu sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard adalah wali Allah, di mana kita diminta untuk menjaga seluruh isi muka bumi ini dengan selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan pemilihan presiden di tahun 2024 yang akan mendatang, mungkin bisa kita lihat dari konteks ayat yang sudah tadi saya jelaskan di beberapa menit sebelum ini, di mana saya menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kita anjuran untuk selalu berbuat baik kepada setiap
umat, setiap saudara, terutama kita sebagai umat muslim, bahkan terhadap semua terhadap orang selain muslim, bahkan berbeda ras, berbeda agama, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Maka dari itu kita juga diminta untuk selalu adil, kemudian kita juga diminta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintahnya, untuk beribadah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu senantiasa menjaga perbuatannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi larangannya. Maka dari itu kaitannya dengan pemilu, dengan pemimpin di tahun 2024 adalah dengan konteks dua ayat tersebut, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang patuh terhadap perintah-perintah Allah dan selalu senantiasa adil terhadap rakyatnya, kemudian selalu senantiasa memiliki program kerja yang baik, program kerja yang tidak merugikan rakyatnya, program kerja yang memang membuat rakyatnya sejahtera, kemudian program kerja yang memang membuat kita mengingat kepada Tuhan kita, mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang taat dan cinta kepada orang-orang yang adil. Maka dari itu kita di tahun 2024 nanti selalu berusaha untuk memilih calon presiden atau calon pemimpin kita, ya, terutama muslim, kemudian taat, kemudian patuh, kemudian adil. Taat dan patuh ini dalam konteks yang luas, karena taat dan patuh ini ya salah satu taat dan patuh kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki pemimpin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka pun pemimpin tersebut akan memikirkan rakyatnya, akan takut untuk menzolimi rakyatnya, akan takut membuat rakyatnya sengsara, seperti itu. Kemudian pada poin terakhir diminta untuk menjelaskan beberapa makna lugawi yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Yang pertama yaitu makna pada kalimat musholla, di mana yang dimaksud dari kalimat musholla ini adalah secara umum kalimat musholla ini merujuk kepada tempat peribadatan, atau kita diminta untuk untuk beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang baik seperti itu. Kemudian di dalam di dalam kata tahira yang berasal kata dari kata tahara, di mana Allah menjelaskan kata ini terkait tentang bersuci, di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan diri kita tuh sudah bersih, sudah suci dari segala macam hadas, segala macam hadis. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ini pada kata taifin, di mana kalimat ini merujuk kepada tempat yang tinggi atau puncak. Dalam konteks ayat ini, taifin menggambarkan bahwa posisi yang tinggi dan yang terhormat diberikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu sebagai imam, dipilih sebagai imam untuk memimpin umat-umat manusia yang ada di muka bumi ini pada zamannya. Kemudian ada kalimat ruka. Kalimat ruka ini berasal dari kata ruku yang berarti sujud. Dalam konteks ayat ini ruka menjelaskan bahwa atau menggambarkan perbuatan sujud yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim merupakan salah satu bentuk ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sujud itu menjelaskan bahwa ya perbuatan sujud salah satu perbuatan sujud. Kemudian tadi ruku juga, jadi pemaknaan ruku dan sujud ini merupakan salah satu persembahan bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan
penghormatan secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai umat manusia dan yang telah memberikan segala macam nikmat dan karunia-Nya kepada manusia. Kemudian yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan menggunakan kata bait pada Ka'bah, di mana Allah menggambarkan kata bait di dalam pada Ka'bah itu sebagai tempat tinggal atau rumah. Dalam konteks ini menggambarkan bahwa Ka'bah itu rumah yang suci gitu, rumah yang bersih. Itu berkaitan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya, di mana Allah menunjukkan bahwa pentingnya tempat beribadah itu sebagai sebuah penghormatan gitu. Kita beribadah di tempat yang suci, kita beribadah dengan ruku, dengan sujud, dan dengan berbagai gerakan sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya dengan melakukannya di tempat yang bersih, yaitu di masjid. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ustadz terhadap tugasnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi yang menonton dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang mengerjakannya juga. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.